야, 뭐야, 네가 왜 여기 있어? 님도 하나 드세요. 괜찮습니다. 전 단 건 별로라. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Eunwoo yang diputuskan oleh pacarnya. Hubungan itu berakhir pada hari Rabu jam 3:30 di sebuah kafe. Eunwoo sangat sedih ditinggal oleh kekasihnya, guys. Ditinggal pas sayang-sayangnya kayaknya nih ya. Setelah hari berlalu, Eunwoo dan mantan pacarnya Seungkyu merasa sangat canggung karena mereka bekerja di perusahaan yang sama. Nah, di sisi lain, wanita bernama Nayeon ingin belajar di luar negeri. Ia pun mempercayakan kafe miliknya agar dikelola oleh temannya yaitu Jaewon. Nayeon juga meminta Jaewon untuk mengembalikan sepasang cincin yang ditinggal oleh pelanggan. Mungkin suatu hari seseorang yang akan mengambil kembali cincin tersebut. Nayeon dan Jaewon saling mencintai. Setelah kembali, Nayeon ingin hidup bersama Jaewon sambil mengelola kafe bersama. Dalam perjalanan pulang, Eunwoo dan Jaewon berpapasan. Ternyata mereka adalah dua orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Karena kaget, Jaewon terjatuh dari tangga. Lalu Eunwoo membawa Jaewon pulang ke rumahnya untuk dirawat. Jaewon khawatir, ia takut suatu saat Eunwoo juga terjatuh dari tangga tersebut. Apalagi dengan umurnya yang sekarang yang sudah menginjak 30 tahun. Eunwoo sangat tersinggung mendengar perkataan itu, guys. Nah, tak lama Jaewon dikejutkan dengan kabar bahwa kafe yang ia kelola mengalami kebakaran besar. Wow, gawat nih. Jaewon merasa sangat terpukul, ia merasa telah mengecewakan wanita yang ia cintai. Eunwoo berkata mungkin dirinya lah penyebab kebakaran tersebut. Nah, saat diputuskan pacarnya, Eunwoo meninggalkan sesuatu di kafe tersebut dan berharap agar semuanya menghilang. Mungkin itulah harapannya sehingga membuat kafe kebakaran. Jaewon menanggapi itu hanya candaan. Eunwoo kemudian lanjut bercerita bahwa dalam seminggu wanita terlihat lebih tua pada hari Rabu jam 3:30. Mungkin itu juga sebabnya ia diputuskan oleh pacarnya. Di hari yang sama, mereka berdua sama-sama mengalami kesedihan yang berat, guys. Esok paginya, Eunwoo terkejut mendapati Jaewon berada di rumahnya. Jaewon berkata walaupun mabuk namun tidak ada yang terjadi di antara mereka. Karena tidak suka, Eunwoo pun mencoba mengusir sahabatnya tersebut. Namun dengan baiknya Jaewon membuatkan sarapan untuk Eunwoo dan setelahnya mereka pun meninggalkan rumah untuk beraktivitas secara bersamaan. Anehnya, tak lama Jaewon kembali ke rumah Eunwoo dan mulai membersihkan rumah. Apa sebab nih? Entahlah. Malamnya Eunwoo pulang ke rumah dan kaget dong ya kan mendapati Jaewon masih berada di sana. Ngapa kau Jaewon? Ternyata saat mabuk Eunwoo ikut sedih mendengar cerita Jaewon hingga tanpa sadar ia mengajak Jaewon untuk tinggal bersama di rumahnya. 야, 뭐야, 네가 왜 여기 있어? Eunwoo tidak terima, ia ingin menarik semua perkataannya. Namun Jaewon tidak mau pergi begitu saja. Jaewon berencana memperbaiki kafe dengan uang sewa rumah yang ia miliki. Jaewon berjanji akan membantu Eunwoo kembali bersama pacarnya asal ia diizinkan untuk tinggal. Mendengar perkataan itu, Eunwoo pun menyetujuinya, guys. Berikutnya proyek 3:30 pun dimulai. Menurut penelitian, wanita terlihat lebih tua pada hari Rabu jam 3:30 sore nih, guys. Kenapa gitu? Entahlah. Oleh karena itu Eunwoo harus terlihat lebih muda dan energik dari wanita umumnya di waktu tersebut. Sebelumnya Jaewon sudah berjanji untuk membantu Eunwoo nih ya. Nah, esoknya Eunwoo bertemu dengan Seungkyu yang sudah mempunyai pacar baru bernama Maisaroh. Seungkyu mengajak Eunwoo ikut makan bersama, namun Eunwoo harus menemui Jaewon. Rupanya Jaewon membawa Eunwoo ke sebuah taman yang sangat cantik dipenuhi dengan bunga. Melihat Eunwoo yang berbunga-bunga, Jaewon langsung memfotonya dan berikutnya memposting foto tersebut di Instagram. Di tempat lain, sang mantan si Seungkyu ini terpesona, guys, melihat kecantikan Eunwoo di postingan tersebut. Begitulah kalau udah jadi mantan.
Tak lama, Eunwoo dan Seungkyu kembali bertemu di dalam lift. Eunwoo mencoba berbaik hati dengan memberikan Seungkyu dan Maesaroh setangkai bunga. Namun dengan cepat Seungkyu menolaknya. Sekembalinya ke kantor, Eunwoo dipuji oleh rekan-rekan bawahannya. Mereka berkata Eunwoo terlihat lebih cantik dari biasanya. Di sisi lain, Jaewon sedang membereskan kafenya yang kebakaran. Ia bersyukur cincin pelanggan yang disimpannya masih ada di kotak penyimpanan. Malam harinya, Jaewon menjelaskan peraturan yang ia buat kepada Eunwoo. Ia ingin agar mereka dapat menjaga kehidupan pribadinya masing-masing. Eunwoo berkata tidak peduli setua apapun. Baginya, Jaewon tetaplah seorang anak kecil. Iya, mereka dulu sahabatan gitulah dari kecil ya guys. Minggu depannya, Jaewon kembali menjalankan proyek 3:30 sore dengan membawa Eunwoo ke sebuah toko kue. Eunwoo terlihat bahagia guys menikmati kue tersebut. Setelah melihat Eunwoo yang berbahagia, Jaewon kembali memfotonya dan mempostingnya di Instagram. Begitupun seterusnya, Jaewon selalu menemani Eunwoo setiap hari agar Eunwoo terlihat bahagia. Di sisi lain, setiap melihat postingan Instagram Eunwoo, Seungkyu sang mantan melihat wanita-wanita di sekitarnya tampak menua. Wanita-wanita tersebut rupanya minder melihat kecantikan Eunwoo. Nggak tuh? Setelah itu, dengan sengaja Seungkyu menemui Eunwoo yang sedang sendirian. Seungkyu berpura-pura menanyakan proyek terbaru perusahaan. Sang mantan menduga Eunwoo sedang berkencan dan ia tidak ingin hal itu merusak masa depan perusahaan. Eunwoo menjawab ia akan mempersiapkan proyek tersebut dengan sempurna. Sambil minum, Eunwoo mengingat masa lalu. Dulu, Eunwoo dan Seungkyu saling berbahagia karena akhirnya mereka bisa bekerja di perusahaan yang sama. Namun sekarang mereka sudah berpisah dan saling menjauhi. 님도 하나 드세요. 괜찮습니다. 전 단 건 별로라. Sekembalinya di rumah, Eunwoo langsung memarahi Jaewon karena memakai bandana miliknya tanpa seizinnya. Mereka pun saling memarahi karena Jaewon juga tidak terima karena Eunwoo memakai sandal miliknya. Akan tetapi guys, tak butuh waktu lama, mereka dengan cepat berbaikan. Di suatu pagi, Eunwoo meninggalkan file kerjanya di rumah. Ia pun meminta bantuan Jaewon untuk mengantarkan filenya tersebut. Namun sepertinya Jaewon menolak. Nah, saat ingin menjemput file tersebut, Eunwoo bertemu dengan Seungkyu dan Maesaroh. Eunwoo sepertinya iri dengan kemesraan yang mereka perlihatkan. Namun tiba-tiba Jaewon datang dan langsung memeluk Eunwoo. Eunwoo pun mulai memainkan perannya agar Seungkyu cemburu melihat kemesraan mereka. Dan sepertinya rencana mereka berhasil untuk membuat Seungkyu cemburai. Saat makan malam, Eunwoo kembali teringat. Setelah diputuskan, Eunwoo berencana menghubungi Seungkyu kembali. Namun tanpa sengaja ia melihat Seungkyu sudah mempunyai pacar yang baru. Eunwoo sangat sedih dong mengingat hal itu hingga ia menghabiskan semua makanannya. Eunwoo berkata malam itu ia sangat sedih dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Jaewon dapat melihat bahwa Eunwoo masih mencintai mantan pacarnya. Akhirnya Jaewon berhasil memperbaiki kafenya yang kebakaran. Sebagai tanda syukur, Jaewon ingin memberikan kebahagiaan kafe kepada Eunwoo. Seperti biasa, ia mengajak Eunwoo ke suatu tempat yang indah. Jaewon ingin memberikan kebahagiaan kepada Eunwoo. Jaewon memberikan kopi buatannya sambil memfoto Eunwoo yang terlihat sedang bahagia. Di sisi lain, Seungkyu dan pacarnya Maesaroh sedang melihat postingan Instagram Eunwoo yang tampak bahagia. Maesaroh menduga bahwasannya Eunwoo sedang berpacaran dengan seseorang. Maesaroh sepertinya iri melihat Eunwoo mendapatkan pacar yang sangat romantis. Dan sepertinya memang benar karena setiap harinya hubungan Eunwoo dan Jaewon seperti orang sedang berpacaran. Uwu gitu ya guys. Suatu malam, Jaewon mengajak Eunwoo nonton film bersama, bukan film dewasa tentunya. Eunwoo memarahi Jaewon karena melihat poster-poster film dewasa. Oh iya ternyata. Namun ternyata Eunwoo sudah lebih dulu melihat film dewasa tersebut guys. Eunwoo merasa sangat malu. Ia beralasan film itu sudah ditonton banyak orang.
Pagi harinya, Jaewon pamit kepada Eunwoo karena ia akan pergi ke Pulau Jeju untuk mempelajari kopi. Jaewon berkata kemungkinan ia tidak bisa menemani Eunwoo Rabu ini. Namun ia sudah mempersiapkan kencan yang sangat menakjubkan. Bagaimana itu? Tunggu saja. Selanjutnya, Eunwoo datang ke suatu tempat yang indah. Namun ia merasa risih karena semua orang di sana datang berpasang-pasangan. Eunwoo mulai berprasangka buruk nih. Ia menduga Jaewon sengaja membohonginya dengan mengundangnya ke tempat tersebut. Tapi guys, tahu nggak kalian? Nggak lama akhirnya Jaewon datang ke tempat itu untuk menemani Eunwoo yang seorang diri. 설거지를 부탁할게. 아, 나 진짜 거기 딱 써라. Sebelumnya, Jaewon sedang mempelajari kopi dengan seorang pria. Setelah belajar, Jaewon berencana langsung menemui Eunwoo, namun ia terhambat karena di Jeju sedang hujan lebat. Tanpa pikir panjang, Jaewon menerobos hujan dan langsung menuju bandara agar bisa pulang memenuhi janjinya. Jaewon sudah khawatir karena sepertinya penerbangannya dibatalkan. Namun pramugari mengabarkan bahwa semua penerbangan tetap berjalan walaupun karena cuaca masih ya gitulah ya. Dan beberapa saat kemudian Jaewon pun berhasil menemui Eunwoo. Awalnya Eunwoo merasa gitu guys karena Jaewon menemaninya di tempat indah. Namun ia kembali teringat kenangan masa lalu saat sedang berkencan bersama Seungkyu. Diceritakan saat mereka kecil, Eunwoo dan Jaewon bertemu dengan seekor anjing. Mereka menamainya Benny. Eunwoo dan Jaewon sangat suka bermain dengan anjing tersebut. Namun suatu hari Benny tewas guys karena mengalami kecelakaan. Peristiwa itu membuat Eunwoo dan Jaewon takut untuk memelihara seekor anjing. Selanjutnya di kafe, Imron, tahu kalian Imron kan? Ia terpesona dengan kecantikan wanita bernama Yuyun yang datang melamar pekerjaan. Si Imron ini sangat bahagia karena Jaewon menerima Yuyun bekerja di kafe mereka. Nah, malamnya Eunwoo terkejut karena Seungkyu mengajaknya untuk bertemu. Ngapa tiba-tiba sang mantan ngajak ketemu nih? Jaewon berkata belum saatnya Eunwoo menemui Seungkyu karena ia sedang menyiapkan langkah selanjutnya. Esoknya tanpa sengaja Eunwoo bertemu dengan Seungkyu sang mantan guys. Eunwoo langsung bertanya mengapa Seungkyu ingin menemuinya. Namun sang mantan terdiam, sepertinya ia belum siap mengutarakan perasaannya. Di kafe, Yuyun sedang menceritakan pengalamannya ketika ia berusaha menggait hari pasangannya. Tidak mau kalah, si Imron pun mencoba memikat perasaan Yuyun. Melihat itu membuat Jaewon merasa kasihan. Esoknya Jaewon membawa seekor anjing yang ia adopsi kepada Eunwoo. Eunwoo sangat bahagia karena anjing itu mirip dengan anjingnya yang dulu bernama Benny. Setelah berdebat panjang, mereka pun setuju untuk menamai anjing itu dengan nama Hucu. Hucu. Saat hendak keluar membeli makanan, Eunwoo terdiam karena Seungkyu tiba-tiba datang ke rumah untuk menemuinya. Melihat itu, Jaewon berpikir sepertinya rencananya berhasil dengan lancar. Namun bukannya tampak bahagia, Jaewon tampak bersedih karena sejujurnya ia sudah jatuh cinta kepada sahabatnya. 뭐야? 커피 배달 왔습니다. Berikutnya guys, Eunwoo dan Seungkyu duduk bersama di sebuah kafe. Seungkyu bertanya siapa pria tersebut. Eunwoo menjawab, pria itu teman masa kecilku yang bisa membuatnya nyaman. Tak lama, Eunwoo kembali menemui Jaewon. Eunwoo berkata Seungkyu lega melihatnya merasa bahagia. Jaewon pun menjawab, pria itu pasti sedang berusaha berbohong. Akhirnya kafe Jaewon kembali dibuka. Terlihat Yuyun memanfaatkan kecantikannya untuk menarik pelanggan dan hal itu membuat Imron merasa cemburuai. Lalu Eunwoo datang ke kafe tersebut bersama teman kantornya. Si Imron pun teringat bahwa Eunwoo lah yang meninggalkan sepasang cincin tersebut. Malamnya Eunwoo dan Jaewon pergi ke supermarket untuk membeli peralatan anjing Hucu. Di sana mereka berdebat bantal mana yang lebih cocok untuk Hucu gunakan dan pada akhirnya mereka membeli 2 buah bantal yang berbeda.
Lalu Eunwoo juga menemani Jaewon melepas penatnya di kursi pijat. Lucunya guys, karyawan di sana mengira mereka adalah pasangan yang baru menikah. Iya sih, banget kelihatannya. Cerita kemudian berlanjut ya. Seungkyu datang ke kafe bersama pacarnya si Maesaroh tadi. Seungkyu tersadar bahwa pemilik kafe adalah pria yang sedang dekat dengan Eunwoo. Seungkyu berniat menguji kemahiran Jaewon untuk meracik kopi yang enak. Setelah kopi diantar, Seungkyu dan Maesaroh terkagum karena Jaewon berhasil membuat kopi yang sesuai dengan pesanannya. Namun ternyata Mbak Yuyun salah mengantarkan kopi pesanan mereka guys. Lalu Jaewon pun meminta maaf sambil mengantarkan kopi yang sesuai. Seungkyu merasa malu karena salah menebak kopi di depan pacarnya. Malamnya si Imron bercerita bahwa yang meninggalkan cincin di kafe mereka adalah Eunwoo dan Seungkyu. Menyadari hal itu, Jaewon merasa iba kepada Eunwoo karena Eunwoo diputuskan sepihak oleh pacarnya. Selanjutnya, Jaewon membawa Eunwoo ke sebuah toko pangsit. Rupanya dari dulu setiap Eunwoo mengalami patah hati, Jaewon selalu membelikannya pangsit dari toko tersebut guys. Pemilik toko yang sudah tua itu tidak berubah sampai sekarang. Kayaknya rajin ngaji deh nih, makanya awet muda. Cerita berlanjut ya, karena hujan lebat berpetir, Eunwoo dan Jaewon ingin membawa Hucu tidur di kamarnya masing-masing. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka pun tidur bersama di ruang tengah. Saat tertidur, mereka saling berpegangan tangan dan tampak bahagia. Esok harinya, setelah tidur bersama, Eunwoo dan Jaewon berpura-pura bahwa hal itu merupakan hal yang biasa terjadi. Setelahnya di kafe, Jaewon dan karyawannya terkagum melihat seorang pelanggan yang sedang melamar pacarnya dengan cara yang begitu romantisnya. Melihat itu, si Imron mendapatkan ide guys untuk melamar Mbak Yuyun dengan cara yang sama. Kemudian Jaewon teringat bahwa hari itu Eunwoo sedang berulang tahun. Ia pun langsung membelikan kue. Di sisi lain, Maesaroh membawa Eunwoo ke sebuah kafe untuk berbicara. Maesaroh bertanya mengapa Eunwoo menyembunyikan hubungannya dahulu dengan Seungkyu. Eunwoo berkata bagi orang lain itu adalah akhir, tapi bagi yang lainnya itu hanyalah permulaan. Rupanya Seungkyu sudah memutuskan hubungan dengan Maesaroh. Maesaroh berkata selama berpacaran pun Seungkyu selalu memikirkan Eunwoo. Mungkin ini juga adalah awal bagi sebuah hubungan lainnya. Sementara itu, Jaewon masih setia menunggu Eunwoo untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Seungkyu menghubungi Eunwoo untuk mengajaknya bertemu. Namun Eunwoo menolak karena saat ini ia masih belum mau untuk diajak bicara. Setibanya di rumah, Eunwoo melihat Jaewon yang tertidur karena menunggu dirinya pulang. Eunwoo berterima kasih karena Jaewon mengingat hari ulang tahunnya. Setelah Jaewon terbangun, Eunwoo pun cerita bahwa Seungkyu sudah putus dengan pacarnya. Eunwoo berkata ia bahagia melihat hubungan mereka berakhir, namun wajahnya tidak memperlihatkan kebahagiaan sama sekali. Sebaliknya Eunwoo berterima kasih karena Jaewon mau menemaninya untuk hari ini. Esoknya di kantor, Eunwoo memberikan buku yang selalu ia baca kepada Maesaroh, seperti ketika ia mendapatkannya dari seseorang. Kali ini Eunwoo menghadiahkannya untuk Maesaroh yang tengah bersedih. Maesaroh terdiam menyadari hal tersebut. Sementara itu, Jaewon dan karyawannya sedang bersiap menutup kafe. Jaewon menyarankan agar Imron mengantarkan Yuyun pulang ke rumah. Lalu sambil memegang cincin, Jaewon mengenang semua perkataan Eunwoo yang masih bersedih ditinggalkan mantan pacarnya. Tak lama, Seungkyu datang menemui Jaewon yang berada di kafe. Seungkyu berkata ia akan menjalin hubungan kembali dengan Eunwoo. Ia bertanya apa hubungan Eunwoo dan Jaewon. Lalu Jaewon mengeluarkan cincin dan berkata bahwa Eunwoo ditinggalkan oleh orang yang dicintainya pada hari Rabu jam 3:30 sore. Jaewon menyuruh Seungkyu untuk mengakhiri penderitaan Eunwoo agar dapat menjalin hubungan kembali. Di tempat lain, Eunwoo sedang mengawasi penjualan produk terbaru perusahaan. Sambil bekerja, ia mampir ke toko sepatu untuk membelikan Jaewon sebuah hadiah. Lalu tepat pada jam 3:30 sore, Jaewon mengirim pesan kepada Eunwoo. Jaewon berkata ia sudah selesai menyelesaikan proyeknya dengan akhir yang bahagia.
Ternyata Jaewon mengundang Seungkyu untuk menemui Eunwoo. Karena proyeknya telah selesai, Jaewon pun mengemasi barang untuk pergi dari rumah Eunwoo guys. Jaewon terlihat sedih karena sebenarnya ia memiliki perasaan cinta kepada sahabatnya. Di taman, Seungkyu mengungkapkan perasaannya. Semenjak bersama Eunwoo, ia selalu merasakan musim panas. Ia menyesal meninggalkan Eunwoo dahulu. Seungkyu pun meminta untuk menjalin kembali hubungan mereka. Ia juga memakaikan cincin tersebut di tangan Eunwoo. Sementara itu, Jaewon sudah bersiap untuk pergi meninggalkan rumah. Sepulangnya ke rumah, Eunwoo terkejut melihat kamar Jaewon yang sudah kosong. Tak lama, Eunwoo menyusul Jaewon ke kafe. Jaewon menjelaskan bahwa proyeknya sudah selesai dan pria yang ditakdirkan sudah kembali sehingga ia harus pergi dari rumah. Mendengar itu, Eunwoo pun berterima kasih karena telah mau menemaninya selama ini. Dalam perjalanan pulang, mereka berpisah di jalannya masing-masing. Terlihat mereka berdua masih ingin menjalani kehidupan bersama. 사랑해. Esoknya di kantor, Eunwoo dan rekan-rekannya memutar otak untuk mempromosikan produk baru perusahaan. Eunwoo mendapatkan ide konsep menggunakan pengalamannya dengan ide bahwa wanita terlihat lebih menua setiap hari jam 3:30 sore hari. Saat membersihkan rumah, Eunwoo tersenyum menemukan peraturan rumah yang Jaewon buat. Lalu Seungkyu datang ke rumah, namun sepertinya Eunwoo tidak bahagia melihat pacar barunya itu. Di waktu yang sama, Jaewon teringat bahwa ia meninggalkan sepatu beruangnya. Eunwoo jadi suka barang-barang lucu setelah tinggal bersama Jaewon. Lalu Seungkyu membuatkan makanan untuk mereka makan bersama. Tapi guys, anehnya Eunwoo selalu terkenang saat Jaewon masih berada di rumahnya. Sementara itu di kafe, Imron terkejut karena tanpa diduga Mbak Yuyun mengajaknya makan bersama di luar. Wow, apa gerangan nih? Jaewon tersenyum mendengar percakapan tersebut. Di sisi lain, Eunwoo dan Seungkyu tengah makan bersama. Dengan nada bercanda, Seungkyu mengajak Eunwoo untuk menikah. Eunwoo hanya terdiam, tidak menjawab sepatah kata pun guys. Lalu Seungkyu meminta untuk menginap di rumah Eunwoo. Ngapa kau nih? Tetapi Eunwoo menjawab agar memberikannya sedikit waktu. Malamnya di dalam bus, Jaewon mendengar percakapan seorang pria. Pria tersebut diajak oleh temannya untuk bertemu wanita cantik dan seksoi. Karena tertarik, ia langsung menyetujuinya. Jaewon pun terkejut karena ternyata pria itu adalah Seungkyu. Di jalan, Jaewon terus kepikiran guys. Ia khawatir karena sahabatnya menjalin hubungan dengan pria seperti itu. Tapi ia juga tidak ingin ikut campur dalam hubungan mereka. Kemudian Jaewon pergi menemui Eunwoo. Saat itu Eunwoo sedang sakit usai memakan masakan Seungkyu. Melihat itu Jaewon pun mencoba mengobati Eunwoo dan Eunwoo langsung merasa baikan. Eunwoo pun bertanya mengapa Jaewon datang ke rumahnya. Sepertinya Eunwoo masih ingin tinggal bersama. Menyadari hal itu Jaewon bertanya apakah Eunwoo bahagia. Dengan separuh hati Eunwoo menjawab, iya aku bahagia. 기분이 좋아졌음 어깨춤을 추거나 노래라도 흥얼거릴 일이지. Selanjutnya di kafe, Jaewon melihat Imron dan Yuyun yang sepertinya sedang bertengkar. Jaewon pun bertanya apa yang terjadi guys. Yuyun kemudian bercerita tadi malam ia dan Imron makan bersama di rumah. Namun karena terlalu gugup, Imron langsung ingin pulang ke rumah. Sebelum pergi, Yuyun mencoba untuk mencium Imron, namun terganggu oleh suara bising di luar. Ternyata Yuyun tidak pernah berkencan sebelumnya guys. Ia merasa malu hingga ia berbohong sudah mempunyai banyak pengalaman. Jaewon pun menyarankan agar Yuyun lebih jujur mengutarakan bahwa ia ingin bersama Imron. Jaewon kembali teringat sebenarnya ia berada di taman ketika Eunwoo bertemu dengan Seungkyu. Jaewon juga sadar bahwa ia belum jujur dengan perasaannya. Saat itu juga Jaewon ingin menemui Eunwoo untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi saat akan pergi, Nayeon datang menemuinya. Akhirnya Nayeon pulang ke Korea guys. Nayeon mendengar bahwa sebelumnya terjadi kebakaran, tetapi ia berterima kasih karena Jaewon bisa kembali menghidupkan kafe. Sementara itu, Eunwoo sedang bersiap menyambut kedatangan Jaewon. Namun tak lama, Jaewon mengirim pesan mengatakan bahwa ia tidak jadi datang.
Rupanya Nayeon mempunyai tumor di otaknya hingga ia harus dioperasi. Sebelumnya Nayeon sangat takut tidak bisa datang kembali dan akhirnya ia sangat bahagia dapat bertemu kembali dengan Jaewon. Di rumahnya Eunwoo bertanya-tanya apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Jaewon kepadanya. Lalu terlihat Jaewon berada di depan rumah Eunwoo, namun ia tidak sanggup untuk menemuinya. Seakan-akan saling tahu, Eunwoo juga berdiri di depan pintu rumahnya. Kedua sahabat ini sudah saling jatuh hati, namun belum ada yang berani mengungkapkannya. Esok paginya, Maesaroh memberikan daftar orang-orang yang terpilih dalam program 3/30 sore. Mereka akan mengunjungi wanita tersebut secara langsung. Lalu Eunwoo dan rekan-rekan mulai menjalankan promosi setiap jam 3/30 sore dengan mendandani wanita-wanita yang ingin terlihat cantik pada waktu tersebut. Sementara itu, Jaewon sedang menemani Nayeon membeli pakaian baru. Berat badan Nayeon turun setelah menjalani operasi. Selanjutnya, Eunwoo merasa badan Hucu sedikit panas. Aduh, si Hucu demam guys. Sepertinya Hucu sedang sakit. Eunwoo pun membawa Hucu pergi ke dokter. Eunwoo sangat khawatir dengan kondisi Hucu. Di lain sisi, Seungkyu sedang minum-minum bersama teman wanitanya. Saking asiknya, ia tidak sadar Eunwoo sedang membutuhkan bantuannya. Di saat yang sama, Jaewon sedang mengantarkan Nayeon pulang ke rumah. Nayeon mengajak Jaewon untuk istirahat sejenak, namun mendadak Eunwoo menghubungi mengatakan kondisi Hucu yang sedang sakit. Oleh karena itu, Jaewon pun langsung pamit untuk menemui Eunwoo. Nayeon bertanya-tanya apakah Jaewon sudah memiliki orang lain di hatinya. 안녕. 들어가도 되지? Tak lama Jaewon datang menemui Eunwoo. Dokter berkata Hucu mengalami dehidrasi, tetapi syukurlah masih bisa diselamatkan. Sesampainya di rumah, Jaewon tertidur di atas sofa dan Eunwoo pun membawakannya secangkir minuman sambil menyelimutinya. Ketika bangun, Jaewon langsung mengajak Eunwoo bercanda, kemudian ia pun pamit pulang. Kukira mengajak gitu, tapi bercanda rupanya. Sepertinya Eunwoo masih ingin ditemani oleh Jaewon guys. Begitupun sebaliknya. Paginya Eunwoo berencana ingin memberikan hadiah yang ia beli kepada Jaewon. Terlihat ia masih bingung bagaimana cara memberikan hadiah tersebut. Namun ketika di depan kafe, Eunwoo melihat Jaewon dan Nayeon yang sedang berpegangan tangan. Setibanya di kafe, Imron dan Yuyun menyambut kedatangan Nayeon. Nayeon berkata ia akan terus hidup bahagia bersama Jaewon. Nayeon tidak ingin berpisah dengan Jaewon. Ia ingin ikut kemanapun Jaewon pergi. Nayeon berkata sebelum operasi ia berjanji jika selamat ia akan melakukan apa yang ia inginkan. Selanjutnya, Eunwoo dan rekan-rekan sedang mempersiapkan acara launching produk baru mereka. Dari jauh, Eunwoo melihat Jaewon dan Maesaroh. Rupanya rekan Eunwoo yang memesan kopi dari kafe Jaewon. Akhirnya, Eunwoo teringat bahwa Nayeon adalah wanita yang Jaewon cintai. Lalu, Eunwoo menyapa Jaewon dan Jaewon pun memperkenalkan Nayeon kepada Eunwoo. Tak lama guys, Seungkyu datang dan mengajak mereka makan malam bersama. Di restoran, Seungkyu berterima kasih kepada Jaewon yang menyediakan kopi untuk acara perusahaan. Seungkyu bertanya apa hubungan Jaewon dan Nayeon. Nayeon berkata mereka menjalankan kafe bersama dan Seungkyu langsung membalas bahwa mereka juga akan segera menikah. Nayeon berkata Eunwoo sangat beruntung karena memiliki pacar pendongeng dan adik yang imut. Seungkyu bertanya apa yang Nayeon inginkan. Nayeon menjawab ia ingin menjadi wanita terakhir untuk Jaewon. Setelah makan malam, Eunwoo bertanya mengapa Seungkyu mengajak mereka makan bersama. Seungkyu berkata ia ingin bertemu dengan Jaewon yang membantu mereka kembali bersama. Eunwoo terlihat tidak bersemangat membalas percakapan Seungkyu itu guys. Di lain sisi, Nayeon berkata ia juga ingin mandi bersama seperti yang dilakukan Eunwoo dan Jaewon dahulu. Jaewon pun teringat bahwa Eunwoo pernah menggodanya dengan perkataan itu guys. Nayeon juga memuji Jaewon karena berhasil mengembalikan cincin yang ditinggal pelanggan. Di rumah, Eunwoo terus kepikiran dengan kedekatan Jaewon dan Nayeon. Ia mencoba untuk ikut bahagia, namun tentu saja tidak berhasil.
Di lain tempat, Jaewon juga merasakan hal yang sama. Ia kepikiran dengan perkataan Seungkyu yang ingin segera menikah. 영영 못 돌아올까봐 엄청 쫄았었다. Esoknya saat bekerja, Eunwoo menerima pesan untuk datang ke suatu tempat. Eunwoo sangat senang, ia menduga Jaewon kembali mengajaknya pergi berkencan. Namun sesampainya di sana guys, tahu nggak kalian apa tuh bang? Dengar nih, Eunwoo bertemu dengan seorang badut. Kok badut? Iya, badut itu memberikan Eunwoo sebuah kalung yang begitu cantiknya. Eunwoo berharap badut itu adalah Jaewon yang sedang menyamar, namun ternyata siapa dia? Iya, Seungkyu lah sosok di balik badut tersebut dan raut wajah Eunwoo langsung seketika berubah. Seungkyu mencoba memasangkan kalung tersebut, namun Eunwoo belum bersedia. Eunwoo mulai berkata jujur bahwa perasaannya sudah berubah. Ia sudah tidak mencintai Seungkyu. Wow. Eunwoo mengembalikan cincin tersebut kepada Seungkyu. Yap guys, mereka pun akhirnya pisah. Dalam perjalanan pulang, Eunwoo termenung dan tanpa sengaja kakinya terkilir. Kok bisa? Nggak ngapa-ngapain terkilir, Tanpa diduga Jaewon datang dan langsung menggendongnya. Eunwoo bertanya, bagaimana Jaewon bisa tahu ia berada di sana? Rupanya guys, Jaewon melihat postingan Eunwoo di Instagram. Dengan manisnya, Jaewon mengobati kaki Eunwoo dan membelikannya sendal yang imut. Eunwoo kemudian berterima kasih karena Jaewon datang membantunya. Berikutnya, Jaewon datang menemui Nayeon yang sedang mengetik sesuatu. Nayeon terlihat gugup di hadapan Jaewon. 나 여기 있는 거 어떻게 알고 온 거야? 알고 온 거 아니야? Di kantor, Eunwoo dan rekan-rekannya mendapat kiriman cerita bahwa ada seorang wanita yang akan melakukan operasi tumor otak pada jam 3:30 sore. Si wanita berharap dilamar oleh kekasihnya. Dan tak lama, Eunwoo terkejut mendapati Jaewon datang ke kantornya. Rupanya Nayeon meminta Jaewon untuk mengirimkan cerita tersebut. Rekan-rekan Eunwoo terharu membaca cerita tersebut guys. Manajer utama menyuruh Eunwoo untuk mempersiapkan acara promosi sebaik mungkin agar berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian acara pun berjalan. Nayeon terlihat sangat bahagia di depan semua orang. Sementara Jaewon terus memandangi Eunwoo dari atas panggung. Lalu manajer menyuruh Eunwoo mengucapkan sepatah kata. Eunwoo berterima kasih kepada mereka berdua dan berharap cinta mereka abadi untuk selamanya. Mama, setelah acara selesai, Eunwoo menangis karena mengingat ucapannya kepada Jaewon dan Nayeon. Ia menyesal mengucapkan kalimat tersebut. Namun di lain sisi, rupanya setelah Nayeon sembuh, Jaewon pun berencana pergi ke luar negeri. Jaewon mengakui bahwa ia jatuh cinta pada Eunwoo, namun ia tidak bisa melakukan apapun. Mendengar itu, Nayeon pun memohon untuk berada di sisinya. Jaewon meminta maaf karena ia juga tidak bisa bersama Nayeon. Selanjutnya, Jaewon datang menemui Eunwoo dengan membawakannya hadiah. Eunwoo bertanya, mengapa Jaewon seperti ingin mengucapkan selamat tinggal. Jaewon kemudian menjawab, ia hanya mengantarkan hadiah. Lalu Eunwoo pun memberikan hadiah yang selama ini ia simpan. Cerita kemudian berlanjut guys. Eunwoo mengunjungi toko penjualanan dan mendapati produk terbarunya laris terjual. Eunwoo juga menyapa Imron dan Yuyun yang datang untuk membeli produknya. Imron mengabarkan bahwa Jaewon akan pergi hari ini. Mendengar hal itu, Eunwoo langsung menyusul Jaewon ke bandara. Lama mencari kesana kemari, namun si Eunwoo nih guys tidak dapat menemukan Bang Jaewon. 1 tahun kemudian, Seungkyu terlihat di sebuah kafe sedang menggoda wanita dengan memamerkan pengetahuannya tentang kopi. Tak sengaja, Seungkyu dan Jaewon bertemu di sana. Jaewon bertanya mengapa Seungkyu bersama wanita lain. Seungkyu menjawab bahwa hubungannya dengan Eunwoo sudah berakhir. Seungkyu tahu bahwa Eunwoo mencintai Jaewon. Seungkyu menyarankan agar Jaewon jujur kepada perasaannya. Mendengar berita itu, Jaewon pun langsung cus. Ia pergi menemui Eunwoo, namun ia tidak dapat menemukannya. Lalu Maesaroh pun mengatakan di mana Eunwoo berada saat ini. Rupanya Eunwoo berada di taman. Ia berharap dapat bertemu dengan Jaewon. Tak lama, Eunwoo dikejutkan dengan kehadiran sosok pria yang dicintainya.
ia adalah Jaewon. Eunwoo bertanya, kemana Jaewon selama ini? Jaewon tahu bahwa Eunwoo sudah berbohong dengan perasaannya. Jaewon bertanya, apakah Eunwoo mau berpacaran dengan dirinya? Eunwoo langsung mengungkapkan perasaannya dan berharap agar cinta mereka abadi untuk selamanya. Dan akhirnya proyek Rabu jam 3:30 berakhir dengan bahagia guys. Oke, cerita pun selesai. 준비해 놓은 거야? 실은 말고. 에이. Sebuah film dengan judul Wednesday 3:30 PM adalah drama Korea Selatan bergenre komedi romantis yang diproduksi pada tahun 2017 lalu. Drama yang digarap rumah produksi SBS Plus ini disutradarai oleh sutradara Lee Jung Hoon dan dibintangi artis yang sudah tidak asing lagi seperti Lee Hong Bin, Jin Ki Joo, An Bo Yoon, dan Cha Jung Won. Wednesday 3:30 PM dibagi menjadi 10 episode yang mana setiap episodenya berkisar antara 20 sampai dengan 20 menit per episode. Meski berdurasi pendek, namun setiap episodenya diwarnai dengan berbagai intrik dan konflik yang pantas untuk dinikmati bagi penonton guys. Tak kalah pentingnya, terdapat pesan moral yang patut dicontoh seperti menjaga persahabatan dan menjaga perasaan orang lain. Apalagi kita di bulan puasa nih ya, pandai-pandailah jaga perasaan orang. Seperti yang kita ketahui nih, dunia percintaan memang banyak lika-likunya. Apalagi terdapat orang ketiga atau bahkan orang keempat di dalamnya. Ditambah lagi dua tokoh utama yang saling jatuh cinta. Dalam drama ini merupakan sahabat kecil yang sudah lama tidak bersua. Maka banyak adegan-adegan lucu bercampur romantis yang sangat menggelitik untuk ditonton guys. Sutradara Lee Jung Hoon berhasil menampilkan sinematografi yang cantik dan terlihat sangat romantis. Juga pemilihan musik yang sudah sangat cocok untuk drama bergenre seperti ini. Nah, bagi peminat drama komedi romantis, drama ini wajib untuk kamu tonton. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Wednesday 3:30 PM 7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.